Ya, saya pikir Bapak Agus, kita sudah punya guru penggerak di sini. Luar biasa, sekolah ini memiliki guru penggerak, seharusnya bisa dimanfaatkan. Seharusnya bisa dimanfaatkan sehingga nanti bisa kolaborasinya lebih bagus lagi. Kemudian berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran, ya seperti yang saya sampaikan tadi ini ya, kalau bisa juga kita belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Tapi yang menunjang pembelajaran kita ya mungkin seperti ini, masih ada lagi pembuatan modul ajar berbasis Canva, bisa juga nanti kan dibutuhin juga bisa. Nah, Bapak Ibu, refleksi yang disampaikan oleh Pak Agus untuk terus dan mau berkembang, saya pikir setiap guru harus punya mindset seperti itu, harus punya pola pikir seperti itu. Kalau Bapak Kepala Sekolah misalnya semangat untuk berubah, ya kenapa kita guru-gurunya tidak mau berubah begitu? Ya, kita harus belajar, tapi kita harus pentingkan yang namanya growth mindset coach. Growth mindset coach itu artinya kita belajar bertumbuh bersama, ya, belajar bertumbuh bersama. Kalau zaman pola lama Bapak Ibu, siapa yang paling hebat? Dia sudah aku, yang lain palsu. Tapi sekarang di zaman kurikulum merdeka tidak ada Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama dan bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Ya, saya berharap setelah akreditasi SMP Kristen Barbanja, tahun depan bisa ikut sekolah penggerak. Kalau sudah ikut sekolah penggerak, ya setiap minggu kita refleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah refleksi. Nah, dari refleksi itu bisa kita tahu kemajuan sekolah kita ada di mana. Ya, seperti yang Bapak Kadis bilang tadi, banyak guru yang berprofesi guru tapi tidak banyak yang berhati sebagai guru. Ya, kita lihat di kita punya sekitar kita juga banyak guru-guru yang hanya tunggu, apalagi kalau sistem gajinya itu di rekening, kapan masuk di rekening. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu, kita sebagai guru. Kita harus tahu, kita dibayar oleh negara karena anak-anak kita. Tujuan ini kurikulum Bapak Ibu, semata-mata bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Pada umumnya itu guru harus ada di dalam kelas. Ya, Bapak Kadis bilang tadi, guru tidak boleh tergantikan oleh siapa. Memang Bapak Ibu, mau secanggih apapun teknologi kita yang kita miliki, guru tidak bisa tergantikan kehadiran kita di kelas. Nah, oleh karena itu kita harus menjalankan tugas kita dengan baik. Ya, biasanya kita orang Sumba, ya sosial kemasyarakatan kita ini sangat tinggi. Sebenarnya kalau saya tidak pergi, bagaimana perasaan kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan perasaan itu Bapak Ibu. Sepanjang kalau masih, ya kecuali kalau di pribadi kita di dalam itu ya boleh lah. Tapi kalau masih jauh, masih ada orang lain yang bisa ikut, kenapa kita harus libatkan diri sana? Ya, bukan kita tidak mau libatkan diri, tapi kita punya batasan waktu. Kita utamakan dulu tugas negara, baru tugas keluarga. Kan dulu sudah ada di PP itu. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itulah yang ada sekarang di profil pelajar Pancasila. Saya pikir Bapak Agus masih muda, masih punya kesempatan untuk belajar, supaya nanti dari sini banyak loh yang jadi guru penggerak, dari sini banyak loh yang jadi narasumber berbagi praktek baik. Jangan hanya saya yang diputorin saja, kalau begitu luar biasa toh. Saya bilang sama orang dinas, kalau berbagi praktek baik itu Bapak Ibu, kita sudah ada potensi 5 orang guru penggerak. Jadi kalau di wilayah sini ada Ibu Torin, yaitu saya sudah selalu jadi narasumber di SMA. Kalau di wilayah utara sudah ada 2, ada Pak Simon dengan Ibu Riz. Kalau di wilayah selatan ada Ibu Yublina. Kalau di Katigutana ada Ibu Lina. Ditambah lagi dengan narasumber berbagi praktik baik yang lolos. Di Rehoboth ada. Sekarang lagi dari SMP. Di sini masih ada tambah 1 Ibu Noje ya. Iya. Dari sini. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya tidak harus cari dari luar sampai bayar tiket pesawat ke narasumber. Toh materi yang disampaikan ya itu juga kan begitu. Ya kalaupun tidak ada di PMM sudah ada. Kenapa? Ada narasumber yang dekat, kenapa harus cari di yang jauh-jauh sampai bayar tiket, bayar hotelnya dan lain sebagainya begitu. Nah, ini berbagi dan berkolaborasi tugas kita semua Bapak Ibu. Ketika yang saya sampaikan hari ini, ya
Bapak Ibu juga bisa harus mampu menyampaikan di teman-teman. Ya, contoh ada 2 aplikasi yang saya sampaikan. Jadi itu mungkin yang dapat saya umpan balik. Kita tambah 1 lagi. Bagaimana di waktu Bapak moderator? Masih ada? Masih, Pak. Oh, masih ada. Kita 1 orang lagi. sudah ada yang di. Oh, we have a winner, Ibu Meldi. Mana Ibu Meldi? Silakan Ibu. Ini suara ibu-ibu ya. Tadi bapak-bapak, jadi sekarang ibu-ibu. Baca saja yang ditulis tadi Pak di aplikasi itu di Padlet itu. Tinggal lihat yang Ibu Meldi tulis tadi Di Padlet. Silakan apa yang Anda ketahui Yang terkait dengan IKM, kemudian apa namanya, keunggulannya apa, terus profil pelajar Pancasila apa, kemudian bagaimana dengan PMM, terus bagaimana cara Ibu berkolaborasi. Singkat padat dan jelas juga tidak masalah. Artinya kan tahun lalu sudah saya datang, kan tidak mungkin saya ulang lagi materi sosialisasi atau Ibu. Benar Bapak. Sekarang kita refleksi bagaimana kan kita sudah belajar. Sekarang semua mandiri berubah loh. Langsung lompat. Kita sudah mandiri berubah sekarang. Artinya sebagian kita sudah pakai dari PMM, sebagian kita kembangkan sendiri. Itu aturan dari mandiri Berubah. Jadi mau tidak mau tahun pelajaran baru ini Bapak sudah harus melaksanakan IKM. Begitu. Jadi ya kapan lagi kita mau melaksanakan IKM kalau dari sekarang kita tidak belajar. Begitu toh? Sekarang kita sudah masuk action ini Bapak Ibu. Artinya kita sudah masuk mau melaksanakannya. Begitu. Artinya kita sudah belajar. Ya sekitar bulan September yang lalu itu ini saya datang. Iya Bapak. Kayaknya dong minta ganti Bapak, saya ganti. Oh, ada minta ganti. Silakan. Ya pas Devian. Tetap juga. Yang dikasih ini harus silakan di close saja Ibu. Di close. Remove saja. Oh, boleh. Remove saya remove dia lagi. Kalau remove dan Ibu senior. Senior. silakan Ibu. Tadi kau ngomongnya. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun tadi bilang senior, tapi tentang peningkatan kompetensi guru yang sesuai dengan kita belajar sekarang, saya baru belajar. Amin. Jadi apa yang sudah saya dengar tadi, yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka Belajar harus berubah, ya. Karena kita lihat dari tuntutan zaman sekarang, ya, karena di situ pendidikan ini sejauh yang kita sudah langkah, ya kita harus memastikan bahwa yang akan kita lakukan ke depan, kita harus memberi ketetapan untuk belajar dengan kita relevannya sesuai dengan zaman yang akan ada perubahan zaman begitu. Yang kedua tentang kurikulum Merdeka Belajar memiliki keunggulan di situ berpusat pada pendidikan didik yang relevan dan sesuai dengan profil Pancasila. Yang ketiga, profil Pancasila itu yang saya ketahui di dalamnya ada karakter bangsa yang harus dibelajar oleh peserta didik. Ya, di situ peserta didik bisa menerapkan dan mereka bisa melakukan terapkan
Terima kasih Ibu Feni yang sudah luar biasa menyampaikan refleksinya. Dan memang ada beberapa juga yang belum ini. Ya, yang pertama berkaitan dengan kurikulum, ya memang harus berubah, begitu ya. Kapan lagi kalau tidak berubah? Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Oke, saya pikir untuk ini nanti sebentar saya akan menyampaikan. Kita batasi dulu walls of name ya, Victoria ya. Ya, siap. Kita batasi dulu. Ya, sudah luar biasa banyak Bapak Ibu mewakili Ibu Feni dari kaum ibu. Saya pikir sudah cukup. Tinggal kita nanti bisa di link dibuka kembali ya, teman-teman punya refleksi kan sudah ada. Link itu dia tetap diupdate terus sampai dalam waktu yang tidak ditentukan. Baik, kita lanjut materi Bapak Ibu. Dengan Bapak. Harus dilakukan oleh setiap guru dari program pelajar Pancasila, misalnya kegiatan-kegiatan ekstra yang harus menjadi tekanan dalam kurikulum ini yang harus dilakukan oleh setiap Bapak Ibu guru. Dan mungkin itu yang ketiga, yang keempat Terkait dengan PMM dan sejauh mana sudah dimanfaatkan. ya mungkin PMM ya jujur saja Bapak, mungkin kami di sini mungkin sudah ada dia punya aplikasinya, mungkin secara jujur mungkin belum berselancar ya. belum terlalu lancar untuk masuk, mungkin hanya beberapa teman yang sudah bisa. Yang kelima Bapak, Bagaimana cara Bapak berbagi dan berkolaborasi terkait dengan IKM? ya kalau berkolaborasi mungkin saya sendiri mungkin selalu sharing dengan teman-teman, dengan sesama kepala sekolah tentang apa yang harus kita lakukan kurikulum ini. Ya saya pikir itu jawaban singkat saya Bapak. Zaman sekarang, itu yang saya pahami untuk pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kenapa apa saja menjadi keunggulan kurikulum Merdeka? Yang saya paham di sini, kurikulum Merdeka itu keunggulannya adalah dia berpusat pada peserta didik dan juga diproyeksikan untuk pembelajarannya itu harus menyenangkan. Ya, itu yang ketiga. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila, ini yang belum saya terlalu paham apa itu profil, karena memang belum terlalu banyak membaca mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Terus yang keempat, apa yang Anda ketahui dengan PMM dan sejauh mana Anda sudah memanfaatkan? Baru sekitar mungkin beberapa kali ini saya melihat, dan ternyata memang di PMM itu ada begitu banyak apa saja yang berhubungan dengan pembelajaran. Ada materi ajar, ada RPP dan seterusnya. Dan mungkin itu ke depannya mungkin saya akan lebih banyak berselancar informasi. Siap. Terus yang berikut, bagaimana cara berbagi dan berkolaborasi terkait dengan IKM. Ini yang perlu mungkin yang saya ke depannya akan sering berkolaborasi dengan teman yang sudah mungkin menguasai atau tahu tentang Merdeka Belajar ini atau peningkatan mutu kita. Saya kira itu saja Bapak. Terima kasih luar. Sampai pada saat ini pembelajaran dan asesmen mungkin sedikit selaras menuju ke pembelajaran yang diharapkan berdasarkan apa yang menjadi pengalaman dan yang kami lihat dari guru penggerak itu sendiri. Kendala yang kami alami untuk pelaksanaan pembelajaran, kendala dari kami sendiri, dari diri sendiri yang mungkin belum menguasai banyak tentang pembelajaran dari profil pelajar Pancasila, sehingga kami
masih melakukan pembelajaran secara monoton, belum berpusat pada peserta didik. Ya. Yang berikut hal positif yang telah kami peroleh. Hal positif yang pertama, kami bersyukur ada guru penggerak dan kami bisa belajar banyak dari beliau sendiri tentang bagaimana melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Itu hal positif yang mungkin kami sudah petik dari guru penggerak yang ada di sekolah kami. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Pada saya akan langsung jawab di nomor 1, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang selama ini kami telah laksanakan. Ya jujur Bapak, seperti apa yang disampaikan oleh teman saya tadi Ibu Devi, bahwa kurikulum yang kami laksanakan atau kami pakai selama ini kurikulum K13. Iya. Terus yang kedua, pembelajaran dan asesmen, ya seperti apa juga yang disampaikan oleh Ibu Devi tadi, ya sedikit selaras. Ya, karena kurikulum Merdeka Belajar memang kami hanya sempat dengar dari kami punya teman guru penggerak. Iya. Memang ada nilai tambahnya, tetapi untuk pelaksanaannya belum maksimal. Terus kendala yang dialami selama pelaksanaan pembelajaran, ya kami monoton, tidak berfokus kepada siswa. Ya. Dan hal positif yang kami peroleh, ya kami banyak belajar dari teman kami, Ibu Torine, dan apa yang menjadi harapannya semoga dengan adanya workshop kali ini kami bisa berbagi nanti kepada siswa. Mungkin itu saja Bapak saya. Terima kasih. memahami pembuatan capaian pembelajaran, Bapak tidak mungkin hanya habis dalam waktu 1 hari.
itu untuk memahami capaian pembelajaran bahkan sampai kepada pembuatan ATP sampai ke modul ajar. pembuatan modul ajar. Jadi mungkin pada kesempatan ini ya kan kebetulan ada bapak sekolah dan bapak kurikulum mungkin. Jadi saya mungkin mewakili bapak ibu guru. Mungkin nanti ketika apakah mungkin masuk libur, ketika sebelum kita memulai kita punya aktivitas, ya bisa kita ambil 1 atau 2 hari Bapak untuk menyusun secara bersama-sama, kita menyusun itu capaian pembelajaran sampai kepada modul ajar. Justru itu, ya ini menurut saya memudahkan kita Bapak Ibu guru. Jadi ketika kalau kita mau bilang kita mau susun sendiri, ya kita mau kosong banyak. Ngomong kosong banyak. Ya saya sadari dan sadar diri begitu. Dengan keterbatasan kita memahami ini barang ini agak sulit. Ya walaupun kita 2-3 kali kita mengikuti pelatihan pun masih sulit untuk kita bisa membuat itu dengan sendiri. Ada bagusnya ketika kita duduk dan berkelompok. Ada yang mungkin yang tadi yang dibilang berkolaborasi itu penting sekali. Itu masuk sudah dalam kategori berkolaborasi kalau saya tidak salah. Iya. Jadi itu ada yang mungkin selama ini kita pahamnya itu sudah benar. Tapi ternyata ketika kita duduk berkelompok, jangan sampai paham kita salah. Jadi kita sama-sama di situ kita memperbaiki dan untuk mewujudkan berjalannya kurikulum Merdeka Belajar untuk khusus kelas 7 ini dengan menghadapi kami punya siswa-siswa yang memang dengan begitu banyak keterbatasan, dengan adanya pertemuan itu Bapak Kepala Sekolah bisa kita sama-sama bergandengan tangan kita membuat mulai dari capaian pembelajaran masuk ke ATP. Justru tadi saya sempat membaca lagi yang tentang kriteria ketuntasan Tercapaian tujuan pembelajaran. Itu di situ tidak sama seperti KBM lagi kemarin, tapi di situ mulai ada sudah yang belum berkembang, mulai berkembang dan sangat mahir. Nah, Sangat. untuk memahami ini saja, ya ini tidak bisa kita langsung bilang habis dalam satu hari. Karena harapannya setelah kita membuat modul ajar, tidak hanya sekedar kita habis di sini, tetapi ketika kita membuat Langsung dengan penilaian. kita pasti butuh yang namanya KKTP. Ya. KKTP. Tadi saya pernah baca itu KKTP. Dan itu kita butuh ini untuk kita memahami masuk ke KKTP ini. Tidak lagi tadi yang sempat dari awal saya dengar itu yang nanti ada sudah istilahnya menyelamatkan siswa dengan nilai sekian. Tidak ada lagi. Maksudnya ketika saya lihat ini nanti dengan sendirinya kita akan lihat nilainya siswa. Ketika kita masuk dalam materi, masuk dalam penilaian itu. Jadi mungkin dengan itu Bapak, ya ini mungkin mewakili sudah kita semua teman-teman guru. Kita bisa berharap itu ada waktu khusus untuk kita bergandengan tangan kita mencoba untuk membuatnya itu. Karena maksudnya pasti akan lebih sulit ketika masuk ke asesmen. Asesmen diagnostik masuk ke asesmen formatif dengan asesmen Sumatif. nanti akan lebih sulit itu ketika masuk itu sampai pada titik kita mengambil kesimpulan bahwa anak ini sudah berkembang atau baru berkembang atau mulai berkembang atau sangat berkembang. Dan setelah melakukan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak ini sudah masuk dalam kategori 4 kriteria tadi itu. Jadi mungkin itu saja maksudnya usulnya juga Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Kurikulum dan juga Ibu Wakil karena itu lebih sebagai narasumber. Jadi ya tidak ada salahnya. Kalaupun mungkin untuk mengenai makan dan minum atau mungkin ini ya sudah kita bagaimana nanti dengan sekolah, apakah kita mungkin masing-masing guru dengan kita punya bentuk kebersamaan, ya sudah kita masing-masing mungkin kita patungan berapa, yang penting kita ada bersama dalam sekolah. Karena kalau kita membangun sendiri di rumah itu saya yakin